Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delsita, NIM 20650073. Saya dari kelas C. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi mikrokontroler dengan judul pengantar mikrokontroler. Pengertian mikrokontroler. Mikrokontroler adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC (Integrated Circuit) dan dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Pada dasarnya, sebuah IC mikrokontroler terdiri dari satu atau lebih inti prosesor, memori, serta perangkat input dan output yang dapat diprogram. Dalam pengaplikasiannya, pengendali mikro yang dalam bahasa Inggris disebut dengan mikrokontroler ini digunakan dalam produk ataupun perangkat yang dikendalikan secara otomatis seperti sistem kontrol mesin mobil, perangkat medis, pengendali jarak jauh, mesin, peralatan listrik, mainan, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Berikut ini adalah diagram blok dan struktur mikrokontroler berdasarkan penjelasan singkat tentang bagian-bagian utamanya. Pertama, CPU. CPU adalah otak mikrokontroler. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi, menerjemahkannya, lalu akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari mikrokontroler ke dalam satu sistem. Fungsi utama CPU adalah mengambil dan mendekode instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau melakukan dekode oleh CPU tersebut. Yang kedua, memori. Fungsi memori dalam mikrokontroler sama dengan mikroproses. Memori ini digunakan untuk menyimpan data dan program. Yang ketiga, port input atau output paralel. Port input atau output paralel digunakan untuk mendorong atau menghubungkan berbagai perangkat seperti LCD, LED, printer, memori, dan perangkat input-output lainnya ke mikrokontroler. Keempat, port serial. Port serial menyediakan berbagai antarmuka serial antara mikrokontroler dan peripheral lainnya seperti port paralel. Yang kelima, pengatur waktu dan penghitung. Timer dan counter adalah salah satu fungsi yang sangat berguna dari mikrokontroler. Mikrokontroler mungkin memiliki lebih dari satu timer dan counter. Keenam, analog to digital converter atau pengonversi analog ke digital. Konverter ADC digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. 7. Digital ke analog converter atau pengonversi digital ke analog. DAC melakukan operasi pengembalian konversi ADC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. 8. Kontrol interupsi. Kontrol interupsi atau interrupt control digunakan untuk menyediakan interupsi untuk program kerja. 9. Blok fungsi khusus. Beberapa mikrokontroler yang hanya dapat digunakan untuk beberapa aplikasi khusus, misalnya sistem robotik. Pengontrol ini memiliki beberapa port tambahan untuk melakukan operasi khusus tersebut yang umumnya dinamakan dengan blok fungsi khusus. Keunggulan dan kelemahan mikrokontroler. Keunggulan atau kelebihan utama dari mikrokontroler. Pertama, mikrokontroler bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dan sebuah mikrokontroler. Pengguna mikrokontroler sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Kekurangan dari mikrokontroler.
Microcontroller memiliki arsitektur yang lebih kompleks daripada mikroproses, hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan-peralatan mikro, tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Itulah tadi review materi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.